Rekan-rekan sekalian, saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Surat itu kewenangan sepenuhnya Ibu Mega dan DPP partai. Nanti silakan dianu ke sendiri. Tetapi kami komunikasi dengan seluruh DPP yang ada. Ya, intinya yang mungkin belum hanya tinggal satu provinsi tambah satu orang, tapi yang lain udah. Intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda. Maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Ya, itu adalah pernyataan yang ditunggu-tunggu sejak kemarin oleh sejumlah pihak. Bang Cecep, respon Anda? Ya, dari sini kita melihat sebenarnya ada kesan ya. Ini akhirnya setelah pertemuan Bu Mega dengan elit-elit PDIP lainnya itu akhirnya memberi ruang kepada kepala daerah untuk mengikuti instruksi presiden untuk hadir. Gitu ya. Kenapa kan awalnya Bu Mega sendiri berpesan Anda kepala daerah dari PDIP harap mengikuti instruksi presiden karena bagaimanapun gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di provinsi. Sedangkan memang kalau bupati, wali kota itu memang kan sebagai kepala daerah otonom itu memang penguasa lokal ya di daerah masing-masing. Di sini saya kira akhirnya ya dengan berbagai pertimbangan itu Bu Mega memberikan kesempatan pada kepala daerah untuk hadir ya. Meskipun bisa jadi ada beberapa, ini kan kalau kita lihat karakternya itu bisa berbeda-beda juga ya secara personal. Ada yang memang amat tegas, ada yang kompromistis gitu. Nah, sosok Pramono Anung ini kan sosok yang kompromistis. Bisa jadi meskipun Koster sudah diberikan izin ya, Gubernur Koster izin untuk mengikuti retreat, akhirnya beliau juga tetap tidak mengikuti karena merasa ingin patuh juga ya pada pernyataan Mega yang sebelumnya gitu. Ya, nah kan menariknya kalau kita lihat kan ibaratnya tidak instruksi kemarin jelas tertuang dalam sebuah surat ya, ada tanda tangan Bu Mega di sana. Namun dengan hadirnya Prabowo ini nampaknya sebagai simbol begitu ya, ada perubahan dari instruksi tersebut meskipun tidak ada pencabutan dari instruksi tersebut. Kalau dilihat sebenarnya apakah ini merupakan sikap Bu Mega yang sebenarnya masih dalam sikap perlawanan sih, tapi juga kemudian melihat ini memang kepala daerah sebagai bentuk perpanjangan tangan dari warga di daerah begitu? Ya, kalau saya melihatnya ya Bu Mega sebagai seorang politisi yang sudah punya pengalaman besar ya, punya pengalaman banyak, akhirnya harus bisa bersikap kompromi sebenarnya. Ya ada kepentingan yang lebih besar bahwa ketika mereka telah terpilih ya, kepala daerah ini telah terpilih jadi gubernur, wali kota, bupati, ada kepentingan besar yang harus lebih diutamakan, yaitu ini kepentingan hasil diskusi masyarakat. dari banyak wariwi kemarin kalau kita lihat di rumah Bu Mega dibanding ya. memang akhirnya jaket partai yang lebih sempit diganti dengan baju kepala daerahnya gitu, harus lebih mengayomi banyak pihak. Dan juga kan beberapa kepala daerah mungkin itu diusung bukan hanya dari PDIP misalnya. Jadi disinilah ada kompromi ya, meskipun tetap tegas juga. Toh ketika sudah datang misalnya Pramono dengan yang beberapa belasan yang lain datang ya,
itu sebenarnya menunjukkan bahwa sudah lebih sudah lebih terbuka lunak lah ya gitu ya. Sudah lebih lunak hati Bu Mega saat ini. Tapi Bang Hendar, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada statement dari pihak PD Perjuangan bahwa akan mengkaji nih bagaimana kemudian dasar hukum dari kegiatan Reret Mengemblengan di Akmil Magelang ini. Ya kan ngelihatnya gini ya, bahwa meskipun hadir juga saat ini ujungnya hadir juga kan gitu kan, bahwa memang sosok-sosok seperti Pak Pramona Anung ini harus dibanyakin lah di PDIP tentunya ya. Jadi supaya Indonesia ini juga bisa lebih sejuk, dinamikanya juga tidak terlalu ada turbulensi, dan sehingga oleh karena itu kepentingan-kepentingan bangsa ini memang lebih dikedepankan. Jadi yang kedua juga dari kita harus membacanya memasuki era baru ini ya kan, pemerintahan baru ini, kita ini harus memisahkan ya kan antara hukum dan politik. Jadi ini dua hal yang kadang-kadang selalu dicampur adukan. Sulit Bang. Sulit Bang, tapi bisa. Nah, jadi saya ambil contoh gini ya. Kita harus pisahkan kasus Mas Hasto, kita harus pisahkan juga kasus masalah retret, kita harus pisahkan juga masalah Danantara, kita harus pisahkan juga masalah hubungan pribadi Bu Mega dengan Pak Prabowo, ya, memisahkan hubungan pribadi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena kalau kita berkelin dan kita tumpuk jadi satu, ini nggak susah untuk mengurainya. Ya, saya ambil contoh seperti ini ya kan. Logika yang dibangun oleh teman-teman dari tim hukum PDIP ya tentang tim hukum Mas Hasto ya. Nih, jadi saya coba misahin juga dengan tim hukum Mas Hasto bahwa ada politisasi di sini. Ini kan jadi timbul pertanyaan saya sebagai seorang lawyer gitu ya. Kan kalau kita bicara masalah pembelaan, tentunya itu bersalah atau tidak bersalah kan gitu kan. Tentunya bukan frasa politisasi yang digunakan, tapi harus digunakan frasanya itu bersalah atau tidak bersalah. Politisasi beda. Kalau kita menggunakan frasa kriminalisasi, tentunya Mas Hasto dikriminalisasi, harusnya gitu. Jadi bersalah atau tidak bersalah. Kan kriminalisasi itu terminologinya orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dengan segala macam atribut hukumnya. Tapi yang digunakan adalah frasa politisasi. Dan oleh karena itu saya melihatnya, dan masyarakat juga menangkap, sebenarnya Mas Hasto ini bersalah. Cuman kok kita lihat dulu kan belum ada hasilnya masyarakat mungkin melihatnya seperti itu. Kita juga kan, kita ini Mas Cecep, saya melihat, kami merasakan hal tersebut. Artinya kalau Anda tadi hati-hati sekali dengan bahasa Mas Hasto maupun PD Perjuangan, Anda melihat nampaknya apa yang bentuk perlawanan yang disampaikan oleh Mas Hasto tersebut bukan juga suasana hati atau keputusan yang diambil oleh Bu Mega. Ini dua hal yang berbeda Anda melihatnya. Ditahan dulu Bang, saat lagi kami hadirkan untuk Anda.